Firly Bahuri, KPK butuh tambahan 351 orang pegawai. Ini lagi rame di media, ya, karena ternyata Pak Firly ini curhat kepada Presiden Jokowi di hari anti korupsi bahwa mereka ini sekarang kekurangan karyawan, kekurangan pegawai, jadi mereka nggak maksimal lah pekerjaannya. KPK tentu sangat menyadari atas keterbatasannya. Hanya 1.602 sumber daya manusia yang ada di KPK. KPK tidak pernah lelah untuk memberantas korupsi. Ini kan ironis ini, kemudian rame-rame netizen rame-rame, lu gimana kekurangan pegawai tapi pecat 75 orang malah awalnya kan. Kan Pak Firly dipilih oleh istana itu secara tidak langsung untuk membuat KPK itu tidak meluas. Nah sekarang Pak Firly ingin membuat KPK meluas, itu juga bertentangan. Kalau menurut saya, Refli ya, yang abai dari Indonesia ini adalah ide pemberantasan korupsinya, pikiran tentang pemberantasan korupsinya, strategi dari pemberantasan korupsinya. Karena saya selalu mengatakan korupsi itu adalah kejahatan pikiran. Ini bukan begal di pikiran, tapi ini adalah begal di dalam otak. Itu sebabnya itu harus menonjol ilmu, pengetahuan dan strategi di dalamnya. Jadi akhir-akhir ini Pak Firly mengalami banyak paradoks. Mendukung presidensial threshold 0%, sekarang mengeluh kesahkan bahwa kapasitas KPK kok tidak cukup kuat. Padahal memang semua itu dimaksudkan untuk dihuni oleh Pak Firly. KPK yang lemah itu memang dimaksudkan supaya dihasilkan oleh Pak Firly. Mohon maaf, ini yang mimpin KPK ini juga belum ada cukup akalnya itu. Ini jadi, yang ngomong Bung Fahri loh, bukan saya loh. Iya, saya bisa mengatakan belum nyampe pikirannya orang-orang KPK itu untuk memahami strategi pemberantasan korupsi. Menurut saya belum nyampe. Jadi saya kira juga kabinet dan presiden juga belum nyampe. Nama Firly Bahuri akhir-akhir ini terus mencuat ke berbagai media publik karena kita tahu bagaimana sepak terjang orang ini terhadap para penyidik KPK yang memiliki integritas. Ya, ide TWK disinyalir memang sangat kuat berasal dari orang ini. Ya bagaimana mungkin orang yang ini lembaga yang terdepan, garda terdepan dalam pemberantasan korupsi justru gonjang-ganjing internal. Baru kemarin 75 anggota KPK dikabarkan akan dinonaktifkan karena gagal lolos tes wawasan kebangsaan. Dan ketika ditelusuri ternyata tes wawasan kebangsaannya ini justru yang disinyalir bermasalah. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak jelas, tidak nyambung. Dan ke-75 anggota KPK itu justru adalah orang-orang yang berintegritas tinggi. Justru yang sedang menangani kasus-kasus korupsi kelas kakap. Firly Bahuri, KPK butuh tambahan 351 orang pegawai. Ketua KPK Firly Bahuri mengungkapkan KPK masih membutuhkan tambahan pegawai sekitar 351 orang. Firly mengungkapkan kebutuhan pegawai tambahan itu berdasarkan beban kerja KPK. Hal itu disampaikan Firly usai rapat tertutup dengan Komisi 2 DPR pada Kamis malam. Firly mengatakan di bidang sumber daya manusia atau SDM KPK memiliki sekitar 1.626 pegawai. Tetapi terdapat kebutuhan pegawai sekitar 1.900 orang sehingga membutuhkan tambahan pegawai lagi. Kebutuhan sesuai dengan analisa beban kerja pada tahun 2020. Kita butuh sekitar 1.900 lebih. Artinya kita masih membutuhkan sumber daya manusia sekitar 351 orang itu di bidang SDM. Begitulah kata Firly di gedung DPR Jakarta pada Kamis 30 Juni 2022 malam. Diketahui meski membutuhkan tambahan pegawai berdasarkan kebutuhan pada tahun 2020. Pada tahun 2021 KPK memecat 57 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK dalam proses alih status pegawai menjadi ASN. Selain membahas SDM, Firly mengatakan rapat itu membahas sejumlah poin-poin terkait dengan tata laksana kelembagaan, tentang sumber daya manusia, kerja pemberantasan korupsi, serta terkait dengan regulasi pasca revisi Undang-Undang 19/2019.
Sementara itu dari segi pemberantasan korupsi, Firly mengatakan KPK melakukan upaya pendidikan pencegahan korupsi kepada masyarakat dan partai politik. KPK mengajak parpol untuk terus memberantas korupsi, dan hari ini kita terus gempur, kita ajak para partai politik untuk ikut serta memberantas korupsi melalui pendidikan politik cerdas dan berintegritas, termasuk juga terkait dengan penindakan pencegahan dan yang kita lakukan, ungkapnya. Ini lagi rame di media, ya, karena ternyata Pak Firly ini curhat kepada Presiden Jokowi di hari anti korupsi bahwa mereka ini sekarang kekurangan karyawan, kekurangan pegawai, jadi mereka nggak maksimal lah pekerjaannya. Korupsi harus tiada, karena itulah yang akan membuat gagalnya tujuan negara. KPK tentu sangat menyadari atas keterbatasannya. Hanya 1.602 sumber daya manusia yang ada di KPK. KPK tidak pernah lelah untuk memberantas korupsi. KPK sungguh menyadari tanpa orkestra yang baik, yang mumpuni, yang mapan, tentulah gerakan pemberantasan korupsi tidak bisa berhasil guna dan berdaya guna. Ini kan ironis ini, kemudian rame-rame netizen rame-rame, lu gimana kekurangan pegawai tapi pecat 75 orang malah awalnya kan. Mungkin Pak Firly udah lupa semacam perjanjian diam-diam bahwa Pak Firly justru diminta jadi KPK, dipilih jadi KPK untuk mengurangi karyawan, untuk tidak membuka kantor di daerah. Kan Pak Firly dipilih oleh istana itu secara tidak langsung untuk membuat KPK itu tidak meluas. Nah, sekarang Pak Firly ingin membuat KPK meluas, itu juga bertentangan tuh. Jadi akhir-akhir ini Pak Firly mengalami banyak paradoks. Mendukung presidensial threshold 0%, sekarang mengeluh kesahkan bahwa kapasitas KPK kok tidak cukup kuat. Padahal memang semua itu dimaksudkan untuk dihuni oleh Pak Firly. KPK yang lemah itu memang dimaksudkan supaya dihasilkan oleh Pak Firly. Jadi tetap kita anggap aja positif Pak Firly keluhan itu, artinya beliau dalam hari-hari terakhir ini sedang memulihkan akal sehat diri sendiri. Itu bagus betul. Jadi kita dukung juga keluh kesah Pak Firly. Kalau menurut saya, Refli ya, yang abai dari saya ini adalah ide pemberantasan korupsinya, pikiran tentang pemberantasan korupsinya, strategi dari pemberantasan korupsinya. Karena saya selalu mengatakan korupsi itu adalah kejahatan pikiran. Ini bukan begal di pikiran, tapi ini adalah begal di dalam otak. Itu sebabnya itu harus menonjol ilmu, pengetahuan dan strategi di dalamnya. Mohon maaf, ini yang mimpin KPK ini juga belum ada cukup akalnya itu. Ini jadi, yang ngomong Bung Fahri loh, bukan saya loh. Iya, saya bisa mengatakan belum nyampe pikirannya orang-orang KPK itu untuk memahami strategi pemberantasan korupsi. Menurut saya belum nyampe. Saya kira juga kabinet dan presiden juga belum nyampe.